Shalom, sahabat renungan singkat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin share masih di sekitar peristiwa sekitar kebangkitan Yesus, yaitu share tentang salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Siapakah Thomas? Thomas adalah salah satu dari 12 murid yang dikisahkan di Injil Matius, Markus, Lukas hanya mencantumkan nama Thomas sepintas atau sekedar menulis dan tanpa komentar yang banyak tentang Thomas. Tetapi Injil Yohanes memberi catatan tentang peranan Thomas ketika ia bersama-sama dengan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, pada saat itu para murid mengingatkan Tuhan Yesus bahwa di tempat itu ia nyaris dibunuh orang. Namun Yesus tetap menuju Yehuda. Kemudian Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes mencatat bagaimana Thomas juga mengaku bahwa dia tidak memahami hendak pergi kemana pada saat mempersiapkan murid-murid akan pergi. Yohanes juga mencatat bahwa Thomas ini adalah salah satu orang yang tidak percaya. Dari Injil kita mendapatkan info, pada awalnya Thomas adalah seorang yang pemberani. Dibuktikan saat peristiwa ketika Yesus dan para muridnya mendengar kabar kematian temannya yang namanya Lazarus. Mereka mau pergi ke sana, tetapi murid-murid takut, murid-murid mencegah. Tapi tiba-tiba Thomas berani berkata, "Ayo kita pergi ke sana, kita mati bersama-sama dengan dia." Thomas adalah orang yang serius. Namun Thomas akhirnya diliputi keraguan-raguan. Mengapa? Karena ia seperti juga murid yang lain mengalami kekecewaan. Segala sesuatu ternyata tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Yesus adalah sahabatnya. Yesus adalah tumpuan harapannya. Sekarang Yesus mati. Dan Thomas merasa sangat kecewa. Thomas kecewa karena tumpuan harapannya telah dicabut begitu kasar. Ia belum terlalu mengerti mengapa semuanya itu harus terjadi. Dan kekecewaan itu telah menggelapkan pandangannya terhadap segala sesuatu yang pernah ia alami tentang Yesus. Pada waktu Yesus menampakkan diri pada beberapa murid yang pertama kali, Thomas tidak ada di situ. Oleh karena itu murid-murid berusaha menemui Thomas dan meyakinkan Thomas bahwa dia betul-betul sudah bangkit dan menampakkan dirinya. Tetapi Thomas tidak mempercayai itu. Thomas tidak akan pernah percaya itu sebelum dia memasukkan jarinya ke lambung Yesus untuk membuktikan bahwa ia benar-benar telah bangkit. Kebangkitan Yesus dari kematian memang menimbulkan perdebatan karena ini sangat sulit dipahami. Karena kebangkitan itu ialah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Thomas memang pernah melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Mungkin dia bertanya, memang betul Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi siapa yang membangkitkan Yesus? Jikalau Yesus mampu membangkitkan orang mati, terus siapa yang membangkitkan dia? Thomas yang selalu skeptis, yang selalu meragukan sesuatu yang sangat rasional, mengatakan tidak mungkin dia bangkit. 8 hari kemudian, ketika murid-murid berkumpul kembali di rumah itu, Thomas bergabung dengan mereka. Nampaknya Thomas berharap Yesus akan menampakkan diri kembali sehingga dia bisa membuktikan dengan melihat sendiri penampakan Yesus. Seperti halnya beberapa hari yang lalu, mereka menutup pintu rumah itu rapat-rapat karena mereka masih merasakan takut. Karena jangan-jangan orang yang pernah membunuh Yesus akan membunuh mereka. Dan tiba-tiba Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena sebelumnya Thomas tidak bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan Yesus juga mengetahui keraguan-raguan Thomas. Maka dia menyuruh meraba tangannya dan memasukkan tangannya di lambungnya. Dan seluruh keraguan Thomas digugurkan lewat pembuktian itu. Setelah itu barulah Thomas menjadi percaya. Ketika Thomas menyentuh tangannya dan lambung dan berkata, "Ya Tuhan,
dan Allahku. Ini pengakuan yang sangat mendalam. Thomas menyebut, bukannya menyebut ya guruku, tetapi dia mengatakan ya Allahku dan Tuhanku. Di hadapan Yesus, Thomas yang rasional menjadi sangat-sangat beriman. Dan Yesus berkata, engkau melihat aku maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat aku. Hari ini kita seringkali seperti Thomas. Kita bahkan sudah menyaksikan mujizat Allah, tetapi masih juga seperti Thomas. Ketika segala masalah kita sudah dibereskan Tuhan, ketika sakit penyakit yang kita hadapi disembuhkan Tuhan, ketika keluarga kita dipersatukan kembali, ketika keuangan kita dipulihkan Tuhan, dan banyak yang terjadi di luar dugaan kita, kita mudah mengakui Thomas sebagai peragu. Tetapi betapa mudahnya kita menjadi seorang peragu juga demi alasan-alasan yang lebih sepele dari Thomas. Kita mungkin ragu pada Tuhan ketika melihat begitu banyak penderitaan yang kita alami. Kita mungkin ragu pada Tuhan ketika mengalami begitu banyak penderitaan. Kita mungkin ragu pada Tuhan ketika melihat dan dikecewakan oleh sesama anak-anak Tuhan. Kita mungkin ragu pada Tuhan ketika ada seorang yang kita kagumi di gereja jatuh dalam dosa. Kita mungkin ragu pada Tuhan ketika ada begitu banyak pengajaran yang seolah-olah lebih spektakuler, lebih ilmiah, lebih modern, dan lebih masuk akal. Namun syukurlah, Thomas masih beroleh kemurahan dari Kristus. Ia sadar karena ketidakpercayaannya dan ketidaksetiaannya mengikuti Kristus. Itulah sebabnya setelah kejadian itu, Yesus masih 2 kali lagi menampakkan dirinya kepada Thomas. Setelah peristiwa itu, kisah tentang Thomas bagaimana? Thomas berbicara kepada orang-orang saat ini yang ragu-ragu. Mereka ada di antara kita yang melihat harapan-harapan dan mimpinya dihancurkan. Thomas si peragu akan menceritakan kisahnya tentang bagaimana hidupnya Yesus telah merasuk dalam hidupnya dan mengubah hidupnya. Dia akan menceritakan kepada kita tentang ketakutan-ketakutan yang ia alami dan keraguan-keraguannya. Dan kemudian wajahnya mulai cerah dan dia berkata, aku sudah menyaksikan dia betul-betul bangkit. Dia menyertai kita. Dia hidup. Dia hidup. Dia akan berkata, Tuhanku dan Allahku. Setelah peristiwa itu, Thomas sang peragu tidak selamanya menjadi orang yang peragu. Ketika dia melihat Yesus telah bangkit, semua yang telah diajarkan Yesus beberapa tahun menjadi semakin jelas lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Thomas menjadi pembawa kabar baik atas Tuhannya. Bahkan Thomas setia sampai mati, mengerjakan tugasnya, menjadikan bagiannya. Dan dia terus setia melayani Tuhan sampai dia menunggu, Thomas, waktunya sudah selesai dan waktunya engkau pulang ke rumah Bapa. Dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, ku tahu Yesus yang tolong. Tiada lagi kebimbangan, tiada lagi keraguan, sejak dia panggil untuk melayani. Terus ku pacu langkahku, terus ku maju dalam Dia, sampai ku dapat mahkota yang telah Dia sediakan atas curahan air mataku. Terus ku panggil namanya dan ku berharap padanya yang memberi kuat padaku. Terus ku pacu langkahku,
ku dapat mahkota yang telah Ia sediakan atas curahan air mataku. Terus ku panggil namanya dan ku berharap padanya yang memberi kuat padaku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk mungkin terkena dampak akibat wabah corona, janganlah dan jangan lagi meragukan Yesus, karena pertolongannya tepat pada waktunya. Saya berdoa buat saudara, kiranya berkat yang utuh dari Tuhan tercurah atas hidupmu, tubuhmu sehat, jiwamu kuat, dan rohmu terus berkobar-kobar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan memberkati. Like a Hellcat.